Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dengan setup lesehan gua. Karena di video kali ini, gua ingin membahas sebuah monitor gaming dari MSI, yaitu adalah MSI MPG Artemis 323 CQR. Tapi sebelum gua bahas monitornya, gua ingin ingetin dulu kalau setup show off 2022 itu udah dibuka kembali pendaftarannya. Buat kalian yang ingin mendaftarkan setupnya dan ingin ditayangkan di setup show off, segera daftarkan, linknya ada di kolom deskripsi. Setup show off juga dipersembahkan oleh MSI Indonesia dan juga Team Group. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan salah satu komponen dari MSI ataupun Team Group, itu kalian bisa mendapatkan hadiah langsung dan juga hadiah utama berupa uang tunai dan juga bonus produk dari MSI dan juga Team Group Indonesia. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas monitor gamingnya. Monitor gaming ini punya ukuran 32 inch di labelnya, tapi sebenarnya bukan pure 32 inch, melainkan 31,5 inch. Karena monitor ini tipenya adalah curve gaming monitor. Dimana untuk lengkungannya ini dia punya kurvatur di angka 1000R. Itu menurut gua adalah ukuran yang lumayan oke karena monitor ini bukan monitor ultra wide, tapi hanya monitor wide biasa aja, 16:9. Karena monitor ini termasuk kelas atas menurut gua, jadi memang secara desain monitor ini udah dilengkapi beberapa gimmick dan juga fitur-fitur fisik yang menurut gua menarik. Kayak ada lampu-lampuan RGB di bagian belakangnya. Abis itu juga monitor ini memiliki beberapa fitur fisik yang mungkin kalian bisa gunakan. Kalau gua mau bahas di bagian engsel atau lehernya, itu dia udah bisa di-adjust ya, baik itu dibelokin ke kanan kiri, di tilt, ditinggiin atau direndahin lehernya. Tapi yang nggak bisa di sini adalah di bagian pivotnya untuk diputar menjadi vertikal atau horizontal. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih karena monitornya juga curve tipenya, dan gua rasa kayaknya jarang banget ya monitor curve yang memang orientasinya itu diubah jadi vertikal. Secara dimensi menurut gua monitor curve ini agak tebal karena dia nggak menggunakan power supply atau power adapter lagi. Jadi cuma kabel aja langsung disambungin ke power outlet. Jadi memang power adapternya udah nyambung di monitornya. Itu sebabnya kenapa monitor ini kelihatannya agak sedikit tebal. Bukan karena ada speakernya. Monitor ini belum memiliki built-in speaker sayangnya untuk di level high-end seperti ini. Jadi kalian membutuhkan speaker tambahan jika kalian ingin merasakan sound yang lebih baik. Nah, audio jacknya udah disediain di bagian belakang. Lalu untuk fitur fisiknya lagi, ini dia ada headset stand ya di bagian kanan monitor. Jadi buat kalian yang nggak suka naruh banyak aksesoris di atas mejanya, pengen semuanya ya udah tinggal peripheralnya doang. Menurut gua ini lumayan oke karena headset udah bisa digantungin. Abis itu disediain juga mouse bungee. Jadi kalian juga pokoknya ini kesannya buat kalian yang memang males untuk punya aksesoris terlalu banyak di atas meja, ini bisa dijadiin satu ke monitor semua karena mouse bungee-nya udah dapat juga kita pasangin di situ. Tapi ini tipenya beda dengan headset stand ya, karena ini bisa dilepas dan juga bisa dipasang, jadi opsional aja. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai juga itu tinggal dicopot nanti mouse bungee-nya. Jadi secara desain gue sih suka-suka aja karena ini juga udah frameless, dan untuk ukuran 31,5 inch atau dibuletin 32 inch, ini memang jarak pandang kita kalau misalkan kita mau bermain atau nonton, seharusnya jarak pandangnya nggak terlalu dekat ya. Nah, ngomongin jarak pandang dan juga ukuran dari monitornya, itu tandanya berkaitan dengan resolusi monitor. Resolusi monitor ini ada di angka 2560 x 1440 alias 2K. Belum 4K di ukuran 32 inch, yang menandakan memang sepertinya kalian nggak bisa bermain terlalu dekat jarak pandangnya untuk monitor ukuran 32 inch di resolusi segini, karena nanti pixelnya akan udah mulai kelihatan ketika kalian jarak pandangnya itu agak dekat. Tapi tenang aja karena monitor ini punya fitur yang namanya console mode. Jadi buat kalian pengguna konsol itu kalian masih bisa menangkap sinyal 4K. Dan uniknya setelah gua coba colokin di laptop, itu sebenarnya monitor ini masih bisa berjalan di resolusi 4K dan itu native ya. Jadi resolusinya bisa tetap naik ke 4K native kalau misalkan kalian menggunakan HDMI, cuma refresh rate-nya bakalan turun di 60 Hz. Sementara jika kalian menggunakan HDMI, itu dia refresh rate-nya bisa mencapai 144 Hz. Kalau kalian menggunakan DisplayPort, itu bisa mencapai 165 Hz. Kalau kalian menggunakan konsol, gimana resolusi 4K-nya? Kalau menggunakan konsol, kalian masih tetap bisa ngerasain 4K 120 Hz di monitor ini. Jadi, meskipun dilabeli ini bukan monitor 4K gaming oleh MSI,
sebenarnya dia bisa jalan di 4K, terutama jika kalian menggunakan konsol dan nyari monitor yang support HDR, habis itu nyari 4K 120 Hz yang biasanya harganya bisa mencapai 20 juta mungkin, itu kalian bisa mendapatkan di monitor yang satu ini. Karena ini juga panelnya udah menggunakan panel VA, dia udah support HDR 400 dan HDR-nya bisa diaktifin kalau misalkan gamenya support HDR. Lalu ini tadi yang gue bilang ya, di konsol mode itu kalian bisa ngerasain 4K 120 Hz apabila kalian menggunakan next gen konsol seperti PlayStation 5. Color gamutnya juga menurut gue cukup oke karena ini udah bisa mencapai angka 90% DCI-P3 dan juga 113% sRGB. Kalau kita bicaranya soal panel VA ataupun IPS itu sebenarnya sama-sama jenis panel yang wide view angle 178 derajat. Jadi seharusnya nggak terlalu bermasalah antara VA ataupun IPS. Kalau fitur fisik kan udah ya, sekarang gue mau coba bahas di bagian fitur driver atau softwarenya. Di sini dia udah support KVM ya, jadi buat kalian yang menggunakan beberapa device tapi pengen satu monitor gitu, pindah-pindahin secara langsung, itu udah bisa. Lalu untuk inputnya, dia di sini ada dua HDMI 2.0 dan juga satu DisplayPort. Tadi sebelumnya gue udah jelasin juga, kalau kalian colokin di HDMI, itu refresh rate-nya mentoknya di 144 Hz, tapi kalau misalkan colokin di DisplayPort, itu mentoknya di 165 Hz. Ada USB Type-C juga karena monitor ini udah mendukung KVM ya, jadi kalau misalkan kalian colokin iPad, habis itu smartphone, atau colokin laptop, itu udah bisa berpindah secara langsung, tinggal tekan di tombol menu aja, itu udah beres gitu. Jadi nggak perlu scanning lagi, detect lagi, tinggal pilih aja mau device yang mana, itu udah beres karena udah support KVM. Untuk USB Type-C juga ini bisa sampai 165 Hz karena dia terdeteknya sebagai DisplayPort ya. Tersedia port USB juga, jadi apabila kalian menggunakan smartphone atau kalian menggunakan tablet gitu ya dengan monitor ini, kalian bisa memanfaatkan USB-nya untuk keperluan smartphone atau tablet kalian sehingga nanti keyboardnya bisa kepake. Oke, lalu untuk fitur driver atau softwarenya, ini selain KVM, dia juga udah punya yang namanya FreeSync Premium, dimana ini juga udah support untuk G-Sync compatible. Untuk G-Sync compatible-nya baik di HDMI ataupun di DisplayPort itu udah nggak ada masalah. Semua refresh rate-nya bisa berjalan mentok ya sesuai dengan speknya. Lalu ada Gaming Intelligence, dimana ini bisa mengatur brightness secara otomatis. Jadi kalau misalkan ruangannya lagi terang atau kalian ruangannya lagi di set yang remang-remang atau gelap, itu dia bisa menyesuaikan secara otomatis lah, jadi nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Habis itu ada beberapa fitur-fitur lainnya lah di menunya yang bisa kalian akses satu tombol aja. Jadi menurut gua ini udah lumayan enak sih untuk pengaturan-pengaturannya, karena jadi nggak perlu terlalu ngeraba-raba banyak tombol kalau misalkan kita mau ngatur monitor ini. Jadi menurut gua udah sangat-sangat oke dari situnya. Tapi kalau gua harus memberikan kesimpulan dari MSI MPG Artemis 323 CQR ini, monitor ini punya harga di sekitar 12 jutaan. Yang dimana 12 jutaan itu memang sebenarnya kita udah bisa mendapatkan monitor 4K. Entah itu monitor 4K 60 Hz atau 120 Hz, mungkin beberapa ada ya. Cuma untuk yang support HDR sampai HDR 400 dan benar-benar bisa jalanin HDR di mode HDR dalam game, itu memang masih jarang ya. Dan kalau misalkan kita bicaranya ke konsol next gen seperti PlayStation 5 misalnya, itu untuk monitor yang resolusinya 2K rata-rata terdeteksinya adalah Full HD. Karena untuk konsol itu dia nggak bisa mendeteksi monitor resolusi 2K biasanya. Jadi biasanya resolusinya malah ngedrop ke Full HD. Tapi untuk menggunakan monitor ini justru malah jadi jalan 4K untuk next gen konsol. Untuk kalian pengguna PC, itu kalian sebenarnya bisa akalin dengan cara menggunakan Dynamic Super Resolution, semisal GPU kalian itu mendukung untuk Dynamic Super Resolution. Jadi, kalau kalian menggunakan Dynamic Super Resolution, itu dia bisa jalan refresh rate-nya di mentoknya lah, mungkin di 120 atau di 144 jika kalian menggunakan HDMI ataupun DisplayPort. Cuma kalau kalian menggunakan bener-bener bawaannya di resolusi 2K, saran gue sih jarak pandangnya aja yang jangan terlalu dekat ya, tapi mainnya ya agak jauh aja. Toh monitor ini ukurannya juga lumayan gede kok di 32 inch. Jadi intinya sih sebenarnya monitor ini kayaknya sama MSI ditargetkan biar ideal antara pengguna PC dan juga pengguna konsol, atau untuk orang-orang yang memang punya PC dan konsol tapi ya mau pakai satu monitor aja gitu. Kalau PC-nya lagi nggak dipakai, mau main PS,
bisa dipakai dan jalan 4K 120 Hz gitu kan, masih enak. Kalau penggunanya mau menggunakan PC juga itu bisa menggunakan resolusi 2K atau 4K 60 Hz. Itu untuk nonton-nonton aja sih gue rasa udah cukup, atau buat kerja udah cukup. Tapi kalau untuk gaming kompetitif juga masih dapat refresh rate yang besar. Dan kalau kita bicara ini gaming kompetitif, memang kayaknya ya resolusi 2K itu udah gede ya gitu. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing, karena itu hanya pendapat gue pribadi aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue ingetin juga sekali lagi kalau setup show off 2022 udah dibuka dan dipersembahkan juga oleh MSI Gaming Indonesia. Silahkan cek link di deskripsi untuk pendaftarannya. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.